Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Di hari yang bahagia ini yang penuh barakah, selaku khatib tidak lupa mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Pertama, untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat yang bentuknya kita rasakan maupun yang tidak rasakan. Baik nikmat yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Demi Allah, kita tidak ada detik, tidak ada waktu, satu detik pun yang terlewat tanpa menikmati nikmat dari Allah. Kemudian, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah agar senantiasa mencurahkan rahmat, salawat dan salamnya kepada Nabi Agung, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jum'ah pada siang hari ini, saya akan mengambil sebuah tema, yaitu sehebat apapun dunia kita, setinggi apapun karir kita, jangan pernah lewatkan belajar agama. Terlebih lagi sekarang di era digital, banyak kesempatan untuk belajar agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tahu Islam ini sangat mendorong kepada profesionalitas. Islam menghendaki dunia kita baik, kinerja kita baik. Bila perlu kita menjadi contoh, menjadi rujukan, menjadi pakar di bidangnya masing-masing. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah mencintai ketika salah seorang di antara kalian melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu amalan, mengerjakan sesuatu kerjaan dengan itqan, dengan profesional. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Ma'asyiral muslimin, jelas sekali di dalam hadis ini Nabi SAW melalui hadis ini berpesan bahwa kita dituntut profesional, dituntut terbaik di dalam bekerja dan kinerja kita. Kemudian kita juga di dalam Islam mengenal the right man of the right job. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Ketika diserahkan sebuah pekerjaan, sebuah permasalahan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya, tunggulah kiamat, karena akan membuat kerusakan. Di sini berarti kita juga dituntut untuk profesional sesuai bidangnya. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i isman ayyudayya man yaqut." Cukup dikatakan seorang itu melakukan dosa ketika dia menyia-nyiakan, melalaikan kewajibannya seperti memberi nafkah kepada yang harus ditanggungnya. Dengan demikian, seorang muslim sebuah kewajiban, sebuah keharusan untuk bekerja secara profesional, untuk bekerja dengan baik.
Dan Nabi juga bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kamu kepada hal yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan jangan lupa mohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan engkau lemah. Yang dimaksud lemah di sini, kita putus di tengah jalan, kita tidak menyelesaikan tugas dengan sempurna, kita tidak semangat mengerjakannya, tidak dengan sebaik-baiknya di dalam mengerjakan tugas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Juga Allah berfirman secara tegas, kita kaum muslimin terikat dengan janji-janji kita, dengan kontrak kerja kita. Kita sebagai pegawai tentunya mempunyai kontrak kerja. Di situ kita tanda tangan, di situ kita punya perjanjian dengan pemberi kerja kita, maka kita wajib memenuhi janji kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, tepatilah, penuhilah akad atau janji-janji, kesepakatan-kesepakatan yang kalian sepakati, baik itu kepada Allah, baik itu kepada sesama manusia, kepada pemberi kerja, dan seterusnya. Dan di dalam hadis Nabi SAW menegaskan, al-muslimuna ala syurutihim, orang muslim itu terikat pada perjanjian-perjanjiannya, harus memenuhi perjanjian-perjanjian yang disepakatinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaan besar, ketika kita telah baik urusan dunia kita telah profesional, kita telah menjadi orang yang berkinerja terbaik, kita menjadi pakar di bidang kita masing-masing, kita karirnya sukses, dunianya melimpah, apakah itu yang dikatakan sukses yang sebenarnya? Ini pertanyaan besar yang perlu kita tanya pada diri kita masing-masing. Sebenarnya apa itu sukses? Kalau kita lihat, Allah telah menggariskan definisi sebuah kesuksesan secara tegas di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan, dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan di dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia adalah orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang benar-benar bisa dikatakan sukses. Ma'asyiral muslimun rahimakumullah. Di sini pentingnya kita merenungi kembali, meninjau kembali definisi sukses untuk kita semua. Tadi kita sepakati bahwa muslim tetap dituntut untuk berkarir dengan baik, untuk berkinerja dengan baik, dengan profesional. Bila perlu kita menjadi pakar di bidangnya masing-masing. Namun di sisi lain, ada hal penting yang tidak boleh kita lupakan, yakni keselamatan kita di akhirat nanti. Dan hal ini banyak kejadian. Betapa banyak orang yang sukses, yang pakar di bidangnya, seperti misalnya seorang dokter menjadi dokter spesialis, subspesialis, menjadi konsultan, rujukan dari berbagai penjuru. Seorang ahli manajemen, ahli bisnis, menjadi narasumber di mana-mana, menjadi rujukan para pemimpin atau direktur perusahaan besar. Akan tetapi bagaimana kehidupan akhiratnya, agamanya? Dan ini sudah disinggung di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka kebanyakan mengetahui zahir, kulit dari kehidupan dunia. Mereka sangat pandai, sangat pakar di kehidupan dunia. Wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Namun disayangkan, mereka dalam kehidupan akhiratnya mereka melalaikan. Ini fakta, ini banyak kejadian. Orang yang sangat maju dunianya, sangat pakar di bidang keduniawiannya, pekerjaannya, dan ini memang baik,
namun jangan sampai melupakan untuk belajar ilmu agama, melupakan akhiratnya, padahal kita tahu perbandingan dunia dengan akhirat bisa kita gunakan ilmu matematika. Aksioma dalam ilmu matematika mengatakan berapapun besarnya, ketika dibagi dengan yang tak terhingga, maka hasilnya nol, hasilnya tidak ada apa-apanya. Maka jangan korbankan kehidupan kita yang abadi kelak dengan kehidupan dunia. Dunia tetap baik, tetapi jangan lupakan kehidupan akhirat kita. Dan kasus ini banyak terjadi di antara kita. Mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Dan dijelaskan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ayat tadi, yaitu sampai-sampai wallahi demi Allah labahu min ahadihim bidunyahu ayyuqallibad dirhama ala dhufrihi fayukhbiruka biwasnihi wa ma yuhsinu ayyusalliya. Demi Allah, sampai-sampai seorang yang ahli berdagang hanya dengan menyentuh dengan ujung kukunya dia sebuah kepingan uang dirham, dia bisa menyampaikan, dia bisa tahu berapa berat dirham tersebut hanya dengan menyentuh dengan ujung jarinya, karena saking pahamnya, saking ahlinya dia berbisnis, saking biasanya memegang dirham dan seterusnya. Akan tetapi ketika dia sholat tidak beres, sholatnya tidak jelas, tidak benar, bingung, tengok tetangga ini mau sujud, mau ruku dan sebagainya. Wudu tidak becus, mungkin ada bagian-bagian wudu yang harusnya basah tidak dibasahi. Boro-boro dia bisa baca Al-Quran dengan baik, mungkin alif ba ta huruf hijai saja tidak mengenal. Apalagi akidahnya mungkin dia kacau, keyakinannya penuh khurafat, penuh dengan klinik dan sebagainya. Ini sangat disayangkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, ini hal yang penting. Jangan korbankan akhirat kita hanya demi dunia kita. Mari kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapat bimbingan atas yang demikian sehingga kita menjadi orang yang sukses di dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dan penegasan dari khutbah kita di siang hari ini, kita manusia itu memiliki dua hubungan, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Kita juga punya dua sisi yang tidak ada yang tidak penting, yaitu dunia kita dan akhirat kita. Makanya mari kita berusaha sebaik-baiknya, baik untuk urusan dunia kita, urusan pekerjaan kita, profesionalisme kita, kinerja kita, namun juga ibadah kita harus perbaiki. Kita harus terus belajar, terus mengaji, terus belajar agama. Apalagi di era digital sekarang ini, sangat mudah untuk belajar. Walaupun harus kita tetap punya guru, tetap punya pegangan orang yang bisa kita ikuti. Tetapi untuk memperlancar kita menggunakan media belajar digital itu tidak masalah. Kita harus imbang antara sisi duniawiyah dan ukhrawiyah kita. Sebagaimana seorang pekerja yang terbaik juga harus memiliki dua sifat. Sebagaimana putri Nabi Syuaib ketika
merekomendasikan Nabi Musa untuk menjadi pekerjanya, salah satu putrinya mengatakan, qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Wahai ayahku, pekerjakanlah dia, Nabi Musa, yang telah menolongku, karena sesungguhnya sebaik-baik orang yang akan kita kerjakan adalah orang yang memiliki dua sifat, al-qawi, yaitu memiliki kekuatan, dan al-amin, dan dapat dipercaya. Kita harus dua sisinya hebat, kuat di dalam kecerdasan kita, fisik kita, kompetensi kita, profesionalisme kita, namun juga kita tetap punya iman yang kuat. Kita bisa dipercaya, bisa melaksanakan kerja dengan jujur, dan seterusnya. Jangan sampai kita salah satu kalah. Dunia kita mungkin maju, karir kita melejit, tetapi akhirat kita dikorbankan, ataupun sebaliknya. Karena kita juga diajari oleh Allah untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua-duanya, baik akhirat, dunia kita juga baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mari kita berdoa memohon kepada Allah, semoga kita mendapat pertolongan untuk yang demikian itu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya qadiyal hajat, innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.